Shalom. Mari kita memulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergilanglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan kepada orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan KOR Sekolah Minggu.
Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami ini. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan Kor Remaja Naposo. Seperti
Sekian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Letari ini, yaitu dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang urapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan kur gabungan. Tolu obat. Dewa
Doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan buat kami pribadi lepas pribadi. Engkau berikan Tuhan kepada kami kesehatan. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak-Mu yang rindu akan firman Tuhan. Yang sebentar lagi Tuhan kami akan dengarkan dari hamba-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, kami undang Engkau melalui kuasa Roh Kudus. Hadirlah Engkau di dalam hati dan pikiran kami. Hadirlah Engkau Yesus di tengah-tengah persekutuan kami. Dan Engkau urapi kami Tuhan Yesus. Dan Engkau juga Tuhan beri hikmat pengetahuan kepada hamba-Mu yang memberitakan firman pada hari ini. Agar firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan, di dalam persekutuan kami ini, Engkau berkati juga Tuhan iman kami. Demikian juga Tuhan Yesus dalam persekutuan kami hari ini, kami mau bawakan ke dalam tangan Tuhan segala perkara hidup kami, segala beban pikiran kami, segala tugas-tugas kami, baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam keluarga, baik itu dalam perkantoran, baik itu di dalam jualan, dan baik juga di dalam sekolah juga Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau bantu kami, Engkau berikan Tuhan hasil daripada yang kami kerjakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pada hari ini juga Tuhan, buat saudara-saudara kami yang belum bisa dapat berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun mereka saat ini Tuhan berada, Engkau tolong, Engkau berkati, Engkau jaga mereka Tuhan, jauhkan dari mereka mara bahaya. Bukakan hati mereka Tuhan jika mereka dalam keadaan malas untuk mengikuti persekutuan. Untuk itu Tuhan Yesus kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan mampukan mereka sehingga Tuhan mereka boleh datang untuk beribadah untuk hari-hari yang akan datang. Kami juga Tuhan bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama dengan amang kami di sini dari tim TV Nusantara TV. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau satukan hati dan pikiran kami. Engkau urapi Tuhan mereka. Engkau berikan Tuhan Yesus hikmat dan pengetahuan. Satukan hati dan pikiran mereka untuk menyalurkan kasih-Mu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Engkau kembangkan Tuhan segala perkara, segala kedudukan mereka, segala pekerjaan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan memberikan kedamaian buat kami pribadi lepas pribadi. Demikian juga Tuhan kami bawakan ke dalam tangan-Mu, yaitu anak-anak kami yang Kau berikan kepada kami Tuhan sebagai anak yang akan rindu akan firman Tuhan. Mulai anak yang paling kecil yang belum dapat sekolah hari ini dan sampai kepada mahasiswa Tuhan. Engkau berikan kepada mereka hikmat pengetahuan. Engkau berikan Tuhan kepintaran supaya mereka Tuhan mendapat cita-cita mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Buat saudara-saudara kami ataupun anak-anak kami yang sudah mendapatkan pekerjaan Tuhan, Tuhan tolong mereka. Engkau berikan Tuhan kepada mereka hikmat dan bukakan hati pikiran mereka untuk selalu bersyukur dan selalu mengucap syukur apapun yang mereka sudah terima berkat dari Tuhan. Bagi anak-anak kami yang belum dapat pekerjaan Tuhan,
Kami mohon kepada Tuhan Yesus agar Engkau ya Bapa yang ikut campur tangan ke dalam kehidupan anak-anak kami, berikan kepada anak-anak kami Tuhan hikmat dan pengetahuan, berikan ketabahan buat anak-anak kami Tuhan, berikan kepada mereka lapangan pekerjaan sehingga anak-anak kami Tuhan beroleh hikmat yang daripada Tuhan. Dan mereka juga Tuhan nantinya menjadi anak yang boleh kami andalkan. Tuhan Yesus kami tahu adalah manusia yang berdosa. Untuk itu Tuhan, mari ampuni kami dari kekurangan dan kesalahan kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan Kor Amah. Oklas niru haki maro lopo lopa ai songgok tun di purbania nang rope setani lau mangunjunia Saiton dimi bangun diaku uendehun sayu endehun sayu pengiar suaraku ton dimi Saiton di mima naman dungania maul pedalani rahis jalalandi gopar maraan bolu dan jadi gangguan lau mandalani aiton dimi manjaga uendehun sayu endehun sayu pangiar Saiton di mima naman dungania puji ho ama namar gogoy hona mar ite ton di dongani totong di pardalanaki pai masa atau tu surgo uendehun sayu endehun sayu pangiar Saiton di mima naman dungania Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami sukacita di hati kami masing-masing, sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan pengajaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima pengajaran yang Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pemirsa Nusantara TV dimanapun kalian berada, pada saat ini kita adalah orang yang sangat berharga. Apa yang menandakan kita menjadi orang yang berharga adalah ketika kita masih diberi nasihat oleh orang-orang di sekitar kita. Nasihat itu adalah bukti bahwa seseorang mengasihi kita. Dan biasanya nasihat itu berisi tentang bagaimana agar orang yang kita nasihati itu bisa melakukan hal-hal yang baik, yang berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dan biasanya nasihat itu berisi anjuran-anjuran atau pesan agar kita berbuat baik. Tidak ada pernah orang yang menasihati agar orang lain yang mendengar nasihat tersebut melakukan hal-hal yang jahat. Kalau anak-anak yang sudah dewasa disuruh merantau ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik, pasti hal yang pertama diberikan oleh orang tua sebelum anak tersebut adalah nasihat. Baik-baiklah kau di sana ya Amang, Inang. Carilah orang tuamu, carilah keluargamu. Jangan berbuat kejahatan, jangan merugikan sesamamu. Dan itulah pesan nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada kita, kepada anak-anak yang hendak melakukan perjalanan atau pekerjaan di tanah yang bukan kelahirannya. Begitu juga Paulus pada saat ini memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus, agar mereka tidak hidup di dalam kegelapan,
Mereka adalah orang yang berharga. Mereka adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Paulus menginginkan mereka agar mereka tidak tercemar. Agar mereka tidak kembali ke kehidupan yang lama. Karena sudah ada pengorbanan yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Yaitu keselamatan, kelepasan dari dosa-dosa, dan bebas dari hukuman atas apa yang dilakukannya. Paulus menekankan bahwa kamu bukan anak-anak gelap lagi. Kalian sudah anak-anak terang yang ditandai dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang diinginkan Paulus supaya mereka tidak kembali ke cara kehidupan yang lama. Di jemaat Efesus pada waktu itu adalah kota yang sangat besar, di mana bukan hanya orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang tinggal di situ. Ada orang-orang dari agama lain, ada orang-orang dari kepercayaan yang lain, terlebih dari orang-orang yang menyembah dewa berhala. Paulus melihat keadaan mereka bahwa beberapa dari mereka ada yang kembali ke cara kehidupan yang lama. Maka dari itu Paulus memberikan suatu nasihat bahwa kamu sudah dibebaskan. Kamu sudah ditebus. Arga dohamu, kalian berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah kalian ingkari. Jangan kalian tinggalkan apa yang telah diberikan Tuhan. Jangan kalian abaikan. Di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah keberagaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Efesus, Paulus meminta supaya jemaat tersebut tetap teguh di dalam iman dan kepercayaannya. Jangan ada Tuhan Allah lain di hadapanmu. Percayalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus menekankan supaya ketika kalian yang sudah menerima iman kepercayaan harus tercermin di dalam perilaku kalian sehari-hari. Banyak dari kita yang mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Yesus yang menjadi juru selamat saya. Tetapi ketika di dalam kehidupan sehari-hari, perilakunya jauh daripada apa yang diucapkannya, apa yang dari diimaninya. Banyak dari kita yang mengingkari. Tetapi Paulus menekankan perilaku kita mencerminkan siapa kita. Kalau kita orang Kristen, orang yang menerima Yesus Kristus, orang yang telah ditebus dan diselamatkan, maka kita harus berperilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu contohnya adalah dengan membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan tugas kita, orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus, adalah untuk membawa damai bagi sekitar kita. Jangan sampai kehadiran kita, jangan sampai keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat menjadi batu sandungan. Kalau kita orang Kristen tidak membawa damai dan hanya membawa kericuhan, keributan, maka banyak orang mempertanyakan, apakah benar yang diajarkan oleh Kristus itu? Kalau kita orang Kristen datang ke satu kampung, datang ke satu tempat, tiba-tiba tidak lama dari keberadaan kita di situ, kampung tersebut menjadi rusuh atau gaor, dan itu penyebabnya oleh karena kita, maka kita tidak mencerminkan sifat itu. Dan kalau juga kita benar-benar mau mencerminkan siapa kita sebagai orang Kristen, maka kita harus menunjukkannya melalui persekutuan kita. Di tengah zaman pada saat ini, banyak hal yang membuat kita terganggu. Banyak hal yang mencoba menggoyangkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Banyak hal, mulai dari teknologi, mulai dari berita dan lain sebagainya. Terlebih pada saat ini, zaman semakin
meresahkan. Di mana pada saat ini di dunia terjadi konflik antara negara-negara besar. Apakah yang kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Ataukah justru karena hal yang terjadi di luar kehidupan kita bisa menguatkan kita? Kalau kita orang-orang yang percaya, kalau kita orang-orang yang benar-benar mengimani Tuhan Yesus Kristus dan hidup sebagai anak-anak terang, maka apapun yang terjadi di luar sana, peperangan, kelaparan, atau apapun itu yang membuat hidup kita susah, yang membuat hidup kita sengsara, maka kita tidak akan takut. Kita akan terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita hidup sebagai anak-anak terang. Dan tujuan utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan pusat pengaduan kita, hal yang utama di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada hal yang lain yang bisa kita andalkan di dunia ini selain Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah terlihat dengan jelas, semua sudah terlihat dengan terang ketika kita hidup sebagai anak-anak terang. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Oleh karena itu Amang Inang dan saudara-saudara terkasih dimanapun kalian berada, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, baiknya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa, tetapi kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan agar kita terbebas. Mari kita perbaiki hidup kita secara perlahan-lahan. Mari kita benahi hidup kita secara perlahan-lahan dengan firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita kembali ke perilaku kita yang lama. Hal-hal buruk yang pernah kita lakukan di masa lampau, marilah kita meninggalkannya. Karena Tuhan sudah menebus kita dan Tuhan sudah memberikan hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Pergunakanlah itu, peganglah itu, dan itu menjadi fondasi iman di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengajari kami melalui firman-Mu. Kami berbahagia karena Engkau mengasihi kami dan Engkau memberikan kepada kami pengajaran melalui nasihat agar kami tidak hidup di dalam kegelapan. Karena kami sudah hidup di dalam kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami, yang telah membebaskan kami dari dosa dan hukuman atas apa yang telah kami perbuat. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa. Berkatilah kami, berkatilah jemaat HKBP Nahorno Pemersada, berkatilah jemaat yang ada di tempat lain. Dan berkati juga Tuhan pemirsa Nusantara TV yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memberikan perlindungan kepada kami, yang memberikan penyertaan kepada kami, yang menjauhkan kami daripada mara bahaya, sakit, penyakit. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan ajarilah kami ya Tuhan agar kami bisa melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, berikanlah kedamaian di tengah-tengah dunia yang kami hidupi pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menjaga kami. Biarlah Tuhan yang menerangi hati kami. Sehingga kami bisa saling menghargai satu sama lain. Dan membawa damai di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom. Sahabat Nusantara TV, HKPB Nahornop Marsada berdomisili di Dusun Nek Bulu, Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahejae, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Awal berdiri gereja ini, pertama dulu pada waktu ada pergolakan sedikit di HKBP, kita bergereja atau beribadah di rumah-rumah lah. Di rumah-rumah sekitar 7 tahun. 7 tahun di rumah-rumah, berpindah-pindah tempat. Akhirnya sesuai kesepakatan bersama jemaat, awal-awal 2000 kita membangun tempat ibadah ini. Awal-awal 2000, kira-kira 25 tahun yang lalu. Jadi kita mendirikan, dan disitulah ini pesta pembangunan yang pertama di tahun 2021.
kira-kira setahun setelah tahun 2021 pesta pembangunan. Disitulah ini di dinding waktu itu. Ini bangunan ini dulu dari kayu, dari kayu setengah beton lah. Jadi setelah tahun 2001 kita bikin pesta pembangunan. Akhirnya ini pada waktu masih kayu, ini dipapan lah semua. Kira-kira 15 tahun kemudian, tahun 2018, ini di keramik, dan ada waktu itu di pelapon juga, cuman bukan pelapon yang ini. Sekira-kira tahun 2020 ini dibangun menjadi beton, dan ini udah ada pelapon dari PVC dan ini juga keramik lama masih. Jadi istilahnya ini masih butuh pembangunan untuk jangka berikutnya. Jadi kami warga jemaat HKBP Narok Persada juga berencana untuk membuat ini agar lebih baik ke depannya. Jadi semoga warga jemaat ini bersabar dan bertumbuh dalam iman sehingga nanti bisa jadi berkembang untuk anak cucu ke depan. Kalau soal pendeta, sini sudah ada kira-kira 5, setelah ini dibangun, sudah ada kira-kira 5 pendeta yang berganti bertugas. Ini sekarang dilayani oleh pendeta Resort, pendeta Sibarani. Jadi terima kasihlah kepada Sontara TV yang telah mengundang warga jemaat untuk hadir untuk mengadakan kebaktian di minggu ini, 15 Maret 2026. Setiap minggu sekali, tapi ada minggu naposo, minggu sekolah minggu pagi, jam 8 pagi sampai jam 9. Setelah jam 9 sampai jam 10 masuklah ibadah umum sekali. Kira-kira warga jemaat kira-kira 60 kepala keluarga, dan yang hadir per minggunya rata-rata 80 sampai 100 lah kehadiran anggota jemaat gereja setiap minggunya. Kepada saudara-saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, kami warga jemaat HKBP Narok Persada mengucapkan salam kepada saudara-saudara sekalian. Kiranya sampailah salam kami kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada. Semoga kedepannya kami warga jemaat bisa dilihat atau bisa didengar untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Salam dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan kepada kita semua. Terima kasih.